Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahroni, NIM 1059411000919, Prodi Budidaya Perairan, Fakultas Pertanian, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan proses osmoregulasi pada ikan air tawar dan air laut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu osmoregulasi. Osmoregulasi adalah upaya atau kemampuan untuk mengontrol keseimbangan air dan ion antara di dalam tubuh dan di lingkungannya melalui mekanisme pengaturan tekanan osmosis. Apa pentingnya osmoregulasi? Yaitu proses osmoregulasi diperlukan karena adanya perbedaan konsentrasi cairan dengan di lingkungan sekitarnya. Jika sebuah sel menerima terlalu banyak air, maka air akan meletus. Begitupun sebaliknya, jika terlalu sedikit air, maka sel akan mengerut dan mati. Fungsi dari osmoregulasi yaitu osmoregulasi berfungsi ganda sebagai sarana untuk membuang zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh sel ataupun organisme hidup. Osmoregulasi berhubungan dengan sistem ekskresi, yaitu zat sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan lagi akan dikeluarkan oleh alat ekskresi. Hewan dibagi menjadi dua berdasarkan kemampuan osmoregulasinya, yaitu yang pertama osmoregulator dan yang kedua osmokonformer. Osmoregulasi pada ikan ada dua, yaitu osmoregulasi pada ikan air tawar dan osmoregulasi pada ikan air laut. Osmoregulasi pada ikan air tawar, yaitu ginjal pada ikan air tawar memiliki glomerulus yang lebih besar sehingga hasil metabolisme berjalan dengan cepat. Pada ikan air tawar, sedikit minum namun mengeluarkan urin yang banyak. Hal ini karena osmotik lebih tinggi dari lingkungannya. Sistem osmoregulasi pada ikan air tawar, yaitu ikan air tawar memiliki konsentrasi kadar air garam yang lebih tinggi di dalam tubuhnya dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat kondisi tersebut, air dari lingkungan cenderung masuk ke dalam tubuh ikan secara osmosis dan garam keluar melalui proses difusi. Untuk menjaga kestabilan kadar dalam tubuh, maka ikan air tawar mengeluarkan kelebihan air melalui ginjalnya sehingga urin yang dikeluarkan lebih encer dan berjumlah banyak. Osmoregulasi pada ikan air laut. Pada ikan air laut, glomerulus tereduksi atau tidak ada sehingga hasil metabolisme lebih lambat. Pada ikan air laut atau hiposmotik, banyak minum namun mengeluarkan urin sedikit atau pekat. Sistem osmoregulasi pada ikan air laut, yaitu tubuh ikan air laut berbeda dengan ikan air tawar. Hal ini dikarenakan ikan air laut memiliki konsentrasi kadar garam yang lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Akibat keadaan tersebut, ikan cenderung kehilangan cairan tubuh dan mendapatkan tambahan garam dari lingkungannya. Organ-organ osmoregulasi pada ikan: yang pertama insang, yang kedua ginjal, yang ketiga usus, yang keempat kulit. Yang pertama yaitu insang. Insang merupakan pertukaran antara oksigen yang masuk ke dalam darah dengan CO2 keluar dari darah terjadi dengan cara difusi pada pembuluh darah dalam insang. Pada insang, sel-sel yang berperan dalam osmoregulasi adalah sel klorida yang terletak pada dasar lembaran-lembaran insang. Kemudian NaCl, yaitu pada ikan air laut ekskresi penetralan ionik, sedangkan ikan air tawar yaitu pengambilan aktif. Yang kedua yaitu ginjal. Ginjal melakukan dua fungsi utama. Pertama, mengekskresikan sebagian besar produk akhir metabolisme, dan kedua, mengatur konsentrasi cairan tubuh. Ginjal ikan berupa penephros dan mosanephros memiliki fungsi sebagai organ osmoregulator. Pada ikan air tawar, ikan menyimpan ion-ion dan membebaskan air. Sedangkan pada ikan air laut, ikan membebaskan ion-ion dan menyimpan air. Sebagian besar sisa metabolisme berupa senyawa-senyawa nitrogen dibebaskan melalui insang. Yang ketiga yaitu usus. Setelah air masuk ke dalam usus, ikan air laut, dinding usus ikan aktif mengambil ion-ion monofalen dan air. Sebaliknya, membiarkan lebih banyak ion-ion divalen
tetap di dalam usus sebagai cairan rektal agar osmolaris usus sama dengan darah. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan air yang telah diserap usus kembali ke dalam rektal. Proses minum ikan air tawar dibutuhkan oleh usus mengambil kembali ion-ion yang hilang melalui difusi dan juga melalui urin. Yang ketiga, kulit. Kulit terdiri atas dua bagian, yaitu bagian luar yang sering disebut epidermis dan bagian dalam yang disebut dermis. Kulit digunakan sebagai alat ekspresi dan osmoregulasi. Kulit juga berfungsi sebagai alat pernafasan. Mekanisme pengaturan osmoregulasi. Proses inti dalam osmoregulasi yaitu osmosis. Osmosis adalah pergerakan air dari cairan yang mempunyai kandungan air lebih tinggi atau lebih encer menuju ke cairan yang mempunyai kandungan air lebih rendah atau lebih pekat. Contoh osmosis ialah pergerakan air dari larutan gula 5% menuju larutan gula 15% sampai tercipta keseimbangan antara keduanya. Dengan kata lain, osmosis dapat berhenti apabila kedua larutan mencapai konsentrasi yang sama yaitu 10%. Cara untuk menghadapi masalah osmoregulasi biasanya hewan melakukan pengaturan tekanan osmotiknya dengan cara: yang pertama, mengurangi gradien osmotik antara cairan tubuh dengan lingkungannya. Yang kedua, mengurangi permeabilitas air dan garam. Yang ketiga, melakukan pengambilan garam secara selektif. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.